Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue juga udah sampai ke session 25 ya dari kelanjutan Battle Trog the Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah-tengah perebutan tubuh bocah kecil atau tubuh dari kaisar pemakan jiwa, sementara itu ada naga hitam berkaki 1000 di ujung yang jauh yang melesat dengan kecepatan yang tinggi. Binatang ini sudah menuju tubuh asli Xiaoyan dengan secepat kilat. Tujuannya memang sangat jelas, yaitu dia ingin melenyapkan tubuh asli Xiaoyan ini. Jika tubuh asli Xiaoyan ini terluka, maka jiwa dari klan Cimi akan memiliki kesempatan lagi untuk bersaing mendapatkan tubuh bocah gemuk ini lagi. Sedangkan sementara ini, gadis bayangan juga telah kembali ke dalam labu bau bermata 9. Dia akhirnya menembakkan peluru pelindung terakhirnya untuk Xiaoyan. Ini memang benar-benar di luar dugaannya. Aku tidak menyangka kamu masih memiliki klon. Tetapi sudah aku bilang sebelumnya bahwa aku pasti akan bisa mendapatkan tubuh ini, ucap dari Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan memang masih menutup matanya. Namun cincin penyimpanan miliknya memancarkan cahaya. Dan muncul tangan klon dewa asli. Ternyata itu adalah labu bau bermata 9. Pada saat ini, Xiaoyan tidak tahu apakah labu bau bermata 9 ini telah menyerap banyak jiwa sebelumnya atau tidak. Karena setelah gadis bayangan itu muncul, ternyata labu bau bermata 9 ini masih terbuka. Dengan kata lain, Xiaoyan masih bisa menggunakan labu bau bermata 9 saat ini. Meskipun aura sosok yang berdiri di atas naga hitam itu sangatlah ganas, klon dewa asli ini harus tetap berada di dekat tubuh asli Xiaoyan untuk melindunginya. Jika klon dewa asli bergerak, dia akan dapat melindungi tubuh asli Xiaoyan. Dan melindungi tubuh asli Xiaoyan adalah hal yang paling penting sekarang. Jadi, Xiaoyan hanya bisa meminta karakter pada labu bau bermata 9-nya untuk ikut membantu kali ini. Tetapi aku bingung, aku harus memanggil yang mana. Padahal mungkin akan lebih bagus jika aku bisa memanggil mereka semua sekaligus, gumam dari Xiaoyan. Setelah memikirkan hal ini, tentu saja para pendekar pedang gila pun dan juga Sui Linjun adalah yang paling agresif untuk pertempuran semacam ini. Tentu saja pendekar pedang gila sangatlah luar biasa dan Si Jun juga sangatlah brutal. Namun pendekar pedang gila tampaknya lebih cocok untuk pertempuran 1 lawan 1. Tetapi jika untuk menghadapi lebih banyak musuh, gaya bertarung Sui Linjun lah yang tampaknya lebih cocok. Setelah mempertimbangkannya dengan sangat singkat, Xiaoyan pun memutuskan untuk memanggil Sui Linjun. Senior Sui Linjun, tolonglah aku kali ini, ucap dari Xiaoyan. Memang klon dewa asli lah yang berteriak, tetapi karena klon dewa asli juga memiliki jiwa Xiaoyan, labu bau bermata 9 tetap akan menuruti panggilan dari klon dewa asli ini. Dengan teriakan klon dewa asli, asap merah pun mulai keluar dari labu bau bermata 9 ini. Pada saat ini, saat sosok di atas naga hitam itu mengangkat tangannya, sebuah bayangan hitam besar di lautan hitam pun menyelimuti Xiaoyan. Saat mendekat, sosok yang berdiri di atas naga hitam itu tidak mengeluarkan aura yang kuat. Dan yang benar-benar mengancamnya adalah bayangan yang bergerak dengan cepat di lautan hitam ini. Detik-detik berikutnya, ada ikan aneh sepanjang 100 kaki dengan gigi yang tajam setajam baja melompat dari lautan hitam itu, ingin menggigit tubuh asli Xiaoyan. Wuss! Suara rantai besi pun bergesekan terdengar, dan pisau pendek yang menghubungkan rantai-rantai itu meraung ke arah ikan. Setping, dadedok, 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 sedep. Saat berikutnya, perut ikan aneh Baizang disobek-sobek oleh pedang kecil itu. Dan lukanya terlihat sangat mengerikan. Serangan ini hampir membunuhnya. Tetapi pada saat berikutnya,
Air laut di bawah ini terlihat mendidih. Dan ternyata ada ratusan bayangan di lautan hitam ini. Detik-detik berikutnya, gelombang di lautan hitam itu pun mulai bergejolak. Dan kali ini ada 300 ikan aneh yang muncul secara langsung dan bergegas menuju ke arah tubuh asli Xiaoyan. Seolah-olah mereka menyerang dengan sangat putus asa. "Ikan bau ini benar-benar menggangguku," ucap dari Sui Lingzong. Otot-ototnya yang seperti baja bergetar dan dia segera meraih senjatanya kembali. Kemudian dia pun memutar senjatanya dengan sangat ganas dengan kedua pisau yang membordar-bardir ikan itu. Setat nih, buar. Meskipun ikan hitam ini tidak memiliki fluktuasi sumber gas, sisik mereka sangatlah keras. Namun Sui Lingzun tidak menganggapnya serius karena ikan-ikan ini masih terlalu lemah untuk Sui Lingzun. Sosok di atas naga hitam itu terlihat marah saat melihat Sui Lingzun membantai ikan-ikan itu. Dia menatap ke arah Sui Lingzun dengan ekspresi ketidakpercayaan. "Sialan, mana mungkin? Itu adalah klonnya juga. Tetapi bagaimana caranya dia bisa memiliki klon yang begitu kuat seperti ini?" ucap dari sosok di atas naga hitam itu. Sosok ini juga merupakan klon milik dari klan Cimi. Tetapi kekuatannya ini memang tidak kuat. Namun dia bisa memerintahkan para monster yang ada di jurang kutub maut ini. "Oh, jadi klonmu ini bisa memberi perintah pada binatang buas. Itu cukup menarik," ucap dari Xiaoyan di dalam tubuh bocah gemuk itu. Namun, tubuh aslimu sangatlah lemah. Dengan klon yang begitu kuat seperti itu, suatu hari nanti itu pasti akan menjadi bumerang untukmu sendiri, ucap dari jiwa klan Cimi. Tampaknya dia benar-benar menganggap Sui Lingzun ini sebagai klon milik Xiaoyan. Xiaoyan pun tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian dia pun segera bereaksi dan langsung tersenyum. Tahukah kamu? Bahkan kamu masih tidak memiliki klon yang begitu kuat. Aku masih memiliki beberapa klon yang lebih kuat daripada itu, ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini, penguasaan Xiaoyan sudah mencapai 65%. Jika sudah mencapai 70%, maka jiwa dari klan Cimi ini akan sangat sulit untuk bisa mengganggu Xiaoyan lagi. Xiaoyan akan bisa mengendalikan tubuh bocah gemuk ini sepenuhnya. "Senior, aku punya pertanyaan kepadamu," tanya dari Xiaoyan pada jiwa dari klan Cimi ini. Ketika dia tiba-tiba dipanggil senior oleh Xiaoyan, jiwa dari klan Cimi ini pun tercengang sejenak. "Bolehkah aku tahu nama asli dari senior ini?" tanya dari Xiaoyan. Akhirnya ada juga pertanyaan yang mengenai nama dari senior atau siapa dari jiwa klan Cimi ini ya. "Memangnya apa yang kamu ingin lakukan dengan namaku itu?" tanya dari si jiwa klan Cimi. "Senior, tunggu dulu, jangan salah paham. Justru aku ingin berterima kasih kepada senior ini atas kebaikan dan kebijaksanaanmu yang sangatlah luar biasa. Senior telah menyiapkan begitu banyak klon yang kuat untukku." Ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. "Berani-beraninya kamu mengejekku seperti itu. Aku pasti akan membunuhmu," jawab dari jiwa klan Cimi ini. "Jadi senior ini tidak akan memberitahu namanya?" ucap dari Xiaoyan lagi. Bagi jiwa dari klan Cimi ini, tentu dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. "9 paus pembunuh, cepat hancurkan dia untukku sekarang," ucap dari sosok yang berada di kepala naga itu. Deru aumannya yang mengerikan ini bergema di sekitarnya. Dengan disertai ombak yang bergejolak, orang-orang pun bisa merasakan kemarahan dari kejauhan. Kemarahannya ini sangatlah luar biasa. Sementara itu, Xiaoyan yang melihat kemarahannya malah tertawa. Tawa dari Xiaoyan ini terdengar hingga menggema ke arah klan Cimi atau jiwa klan Cimi. Mendengar tawanya itu, jiwa dari klan Cimi ini sudah tidak sabar untuk ingin segera mencabik-cabik tubuh Xiaoyan ini. "Aku suka jika kamu menjadi marah seperti itu," ucap dari Xiaoyan. Ikan aneh itu terus menyerang.
Meskipun ada banyak sekali ikan itu, mereka tidak bisa mengalahkan Swelingzon. Mereka sama sekali tidak memiliki cara untuk menembus serangan dari Swelingzon ini. Pada saat ini, lautan pun tiba-tiba menjadi tenang, dan ketenangan seperti ini tampaknya akan menjadi sangat aneh. Tiba-tiba, ada gelombang air yang muncul dan menyerang ke arah Xiaoyan. Meskipun itu hanyalah gelombang air, namun gelombang air itu mengandung fluktuasi sumber gas, sehingga ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Biu, buar. Ternyata, dia masih bisa menyemprotkan air. Aku akan memblokirnya untukmu, ucap dari Swelingzon. Ping, buar. Kemudian dia bergerak langsung dan menghancurkan gelombang air itu. Setelah beberapa saat, gelombang air itu tiba-tiba terdiam atau mandek. Dan kemudian ada jeritan melengking yang terdengar. Pada saat berikutnya, terlihat lautan hitam itu mungkin sedikit menonjol dan mengarah ke arah langit. Dan tonjolannya ini sangatlah tinggi. Lalu ada sebuah ledakan terdengar dan ada sosok yang besar yang keluar dari tonjolan air laut itu. Di atas sosok besar itu, terlihat Swelingzon sedang mengayunkan pisaunya. Sosok besar ini adalah 9 paus pembunuh yang telah disebutkan oleh jiwa klan Cimi sebelumnya. Tubuh ikan ini benar-benar sangat besar, memiliki sisik yang sangat kuat di tubuhnya. Tetapi tampaknya di bawah pisau yang dipegang oleh Swelingzon, sisik-sisik yang kuat ini masih bisa dihancurkan olehnya. 9 paus pembunuh ini juga terlihat sangatlah kesakitan ketika menerima serangan dari Swelingzon yang membabi buta. Namun, dia segera memutar tubuhnya dan mulut besarnya lalu terbuka dengan lebar dan melahap sosok Swelingzon. Sosok Swelingzon pun hanya bisa menggelengkan kepalanya saja saat menghadapi mulut besar dari ikan itu melesat ke arahnya. Swelingzon tidak memilih untuk menghindarinya. Namun dia bergegas masuk ke dalam mulut ikan besar itu. Sementara itu, sosok yang berdiri di atas naga hitam segera mencibirnya saat melihat adegan Swelingzon ditelan oleh ikan itu. Meskipun kamu adalah seseorang immortality, kamu pasti akan mati jika kamu memasuki perut paus pembunuh itu, ucap dari sosok itu. Setelah ikan itu melahap Swelingzon, dia segera masuk kembali ke lautan hitam lagi. Dan pada saat berikutnya, hanya ada tubuh asli Xiaoyan dan juga klon dewa asli saja yang tersisa di sana. Lalu, sosok di atas kepala naga itu segera menyerang ke arah Xiaoyan dengan menggunakan ikan-ikan aneh yang lainnya. Pada saat ini, Swelingzon telah tidak ada. Dan sekarang Xiaoyan hanya bisa mengandalkan klon dewa asli saja. Untungnya, ikan yang menyerang tadi tidaklah terlalu kuat. Tetapi masalahnya, jumlah dari ikan-ikan aneh ini jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Namun target mereka sudah terlihat dengan jelas, sehingga rute serangan mereka pasti akan sama. Selama klon dewa asli berada dalam jarak 20 kaki dari tubuh asli Xiaoyan, dia tentu saja bisa dapat dengan mudah untuk menghadapi ikan-ikan itu. Dadidok, 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 buah. Ikan-ikan aneh itu terbang ke udara dan membuka mulutnya yang besar dengan penuh gigi yang tajam. Seolah-olah mereka hendak mencabik-cabik Xiaoyan. Tetapi klon dewa asli sama sekali tidak mengendorkan kekuatannya. Selama mereka telah memasuki jangkauan serangan dari klon dewa asli pasti terus akan menghajar mereka semua. Dadidok, 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 buar. Di bawah pukulan klon dewa asli, ikan-ikan aneh itu langsung hancur berhamburan. Tidak peduli bagaimana ikan-ikan aneh ini menukik dengan terus menyerang klon dewa asli memiliki tubuh abadi yang legendaris. Tentu saja itu tidak akan mudah untuk bisa diserang oleh ikan-ikan ini. Setelah beberapa lama, ikan-ikan aneh itu pun berhenti menyerang karena mereka menyadari bahwa tubuh dari klon dewa asli ini sangatlah kuat. Lalu klon dewa asli pun meninju mereka semua. Dan setelah ditinju oleh klon dewa asli, mereka langsung melarikan diri dengan cepat. Sosok di atas naga itu pun terlihat muram sekarang. Dia hanya bisa memanggil binatang-binatang yang lainnya saja.
Lalu air di dalam lautan hitam ini mulai bergelombang lagi. Dan aura yang kuat pun berlari ke kedalaman menuju permukaan air dengan kecepatan yang cepat. Di saat berikutnya, permukaan air itu pun lalu terdiam lagi. Bayangan hitam besar pun muncul lagi dari bawah lautan ini. Buar, binatang yang muncul kali ini benar-benar sangatlah besar. Mulutnya ini sudah cukup besar untuk bisa menelan sebuah gunung. Mulut binatang raksasa ini langsung menyerang klon dewa asli. Melihat itu, klon dewa asli pun sedikit khawatir bahwa binatang ini mungkin tidak dapat dikalahkan hanya dengan satu pukulan atau dua pukulan saja. Karena binatang ini pasti memiliki perlindungan yang lebih kuat. Dan dia mungkin akan sangat sulit untuk mengalahkan dengan satu pukulannya. Namun klon dewa asli ini tidak terburu-buru maju ke arah depan. Karena klon dewa asli harus selalu berada di samping atau di dekat tubuh asli Xiaoyan. Tidak peduli apapun yang terjadi, Xiaoyan tidak akan membiarkan klon dewa asli meninggalkan tubuhnya terlalu jauh saat bertarung. Mulut dari binatang raksasa itu sudah akan sampai. Tetapi pada saat berikutnya, sebuah telapak tangan besar hitam tiba-tiba menghantam binatang raksasa ini. Buar! Telapak tangan itu tiba-tiba menyerang binatang buas ini dan langsung menghantam ke arah binatang itu hingga langsung masuk kembali ke dalam air lautan hitam. Ternyata yang menyerang tadi adalah bocah gemuk yang saat ini sudah berada di bawah kendali Xiaoyan. Karena saat ini kekuatan atau kekuasaan dari Xiaoyan ini telah mencapai 70%. Dan jiwa dari klan Cimi juga sudah tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Xiaoyan. Namun saat ini Xiaoyan hanya bisa mengendalikan ke dalam keadaan darurat saja. Atau mengendalikan tubuh bocah ini saat keadaan darurat saja. Karena Xiaoyan pun belum mencapai 100%. Bagaimanapun, tujuan utama dari Xiaoyan saat ini adalah untuk merebut tubuh bocah gemuk ini sepenuhnya. Setelah memukul mundur binatang raksasa itu, Xiaoyan pun harus fokus lagi pada perebutan tubuh bocah gemuk ini. Pada saat yang sama, air laut pun lalu berguling atau menderu membentuk gelombang yang sangat besar. Dan paus pembunuh yang telah menelan Sue Lingjun sebelumnya berguling-guling dengan liar dari gelombang air laut itu. Kemudian dia segera menyemburkan darah hitam dari mulutnya. Buar! Seteguk darah pun yang bercampur dengan daging cincang yang tidak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari mulut binatang raksasa itu. Seiring dengan sambaran atau semburan darah yang menyembur keluar dari mulut binatang itu, ada juga sosok Sue Lingjun yang muncul dari sana. Saat ini tubuhnya sudah berlumuran darah, tetapi ini bukan darah asli miliknya. Setelah memuntahkan Sue Lingjun, ikan raksasa itu pun segera masuk kembali ke dasar lautan hitam dengan sangat panik. Dan segera menghilang dari sana. Berani-beraninya kamu menelanku. Aku langsung memotong semua organ dalammu. Cedera seperti itu pasti tidak akan sembuh dalam waktu 10 atau 20 tahun. Ucap dari Sue Lingjun. Senior Sue Lingjun, monster raksasa itu bukanlah target sasaran Anda. Jika Anda bisa, tolong bantu aku untuk membunuhnya, ucap dari Xiaoyan dan mengangkat jarinya menunjuk ke arah sosok yang ada di atas kepala naga hitam itu. Saat melihat sosok itu, Sue Lingjun pun langsung melesat tanpa mengatakan omong kosong lainnya. Spring! Rantai besi di lengannya pun langsung bergesekan lagi. Sepertinya darah monster ikan itu telah membuat Sue Lingjun menjadi bersemangat. Sial, roh belut berbisa, cepat serang dia, ucap dari sosok di atas naga itu. Setelah dia berteriak, lebih dari selusin belut raksasa dengan panjang 100 meter langsung bergegas menuju Sue Lingjun. Hah, lagi-lagi monster rendahan, ucap dari Sue Lingjun. Pisau di tangannya berputar dengan sangat liar, tetapi belut-belut ini sangatlah tangguh. Dadiduk, buar. Binatang ini sangatlah beracun. Bahkan seseorang immortality sekalipun pasti akan langsung ambruk setelah terkena racunnya. Namun Sue Lingjun ini tidak menganggapnya sama sekali. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terus tertuju kepada sosok yang ada di atas naga hitam itu.
Meskipun Sueling Zun ini sudah digigit oleh binatang belut raksasa itu atau binatang belut yang dipanggil oleh sosok yang ada di atas kepala naga hitam itu. Dia benar-benar tidak menghiraukan belut-belut itu. Bersiaplah untuk mati, ucap dari Sueling Zun yang terus melesat dan mengabaikan belut-belut yang menggigit tubuhnya. Melihat itu, ekspresi dari sosok yang ada di atas naga hitam ini pun menjadi muram. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.